Oke, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah klaim yang penting banget dalam pemikiran Islam modern, yaitu klaim mengikuti salaf. Kita akan lihat apa sih sebetulnya makna di balik gagasan ini. Tentu saja semuanya berdasarkan teks yang jadi rujukan kita. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih artinya mengikuti Muslim generasi pertama? Coba deh, renungkan sebentar. Pertanyaan inilah yang akan jadi kompas kita selama pembahasan ini. Pertama-tama, kita samakan persepsi dulu soal istilah kuncinya, salaf. Jadi, salaf ini merujuk ke 3 generasi paling awal dalam Islam. Siapa aja? Para sahabat Nabi, lalu penerus mereka yang kita kenal sebagai tabi'in, dan generasi setelahnya lagi. Nah, dalam tradisi Islam, 3 generasi inilah yang dianggap sebagai, katakanlah, gold standard, patokan utama dalam memahami dan mempraktekkan agama. Nah, disinilah ceritanya mulai seru. Teks yang kita kaji ini menyoroti sebuah momen penting di abad ke-18. Saat itu, muncul sebuah gerakan baru. Dan klaim mereka ini, wah, kuat sekali. Mereka menyatakan diri sebagai satu-satunya pengikut salaf yang sejati. Tentu saja, tugas kita di sini adalah menganalisis klaim tersebut, bukan? Oke, kita masuk ke babak pertama. Mari kita pahami dulu klaim dari gerakan ini yang intinya adalah seruan untuk kembali ke Islam yang murni. Jadi, gerakan yang kita bicarakan ini, menurut sumber kita, itu dinisbatkan kepada seorang tokoh bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Slogan utamanya sangat kuat dan kedengarannya sangat ideal. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Siapa yang bisa menolak seruan seindah ini kan? Biar lebih kebayang, coba kita lihat lini masa singkat ini. Di tahun 1740-an, gagasan ini mulai disebarkan di wilayah Najd. Lalu ada titik balik yang sangat krusial di tahun 1744. Disinilah terjadi sebuah aliansi politik dengan Muhammad bin Saud. Dan seperti yang dicatat sumber kita, ekspansi gerakan ini kemudian berujung pada peristiwa-peristiwa besar, salah satunya penyerangan kota Karbala di tahun 1802. Sampai sini, kita sudah lihat klaimnya. Sekarang, waktunya kita masuk ke bagian analisis. Kita mulai dari kacamata sejarah dan kekuasaan dulu ya. Nah, ini dia. Di sini kita lihat perbandingan yang mencolok banget. Sumber kita menggambarkan kalau para salaf itu menyebarkan Islam dengan cara yang penuh hikmah, kelembutan, dan persuasi yang hati-hati. Ini kontras sekali dengan apa yang digambarkan sebagai metode ekspansi gerakan Wahabi, yaitu sebuah aliansi politik agama yang menggunakan kekuatan militer untuk memperluas pengaruhnya. 2 pendekatan yang sangat berbeda kan? Oke, sejarah dan politik itu satu hal. Tapi gimana dengan metodologi intinya? Fondasi pemikirannya? Apakah cara mereka memahami agama sama dengan cara para salaf? Pertanyaan ini membawa kita lebih dalam lagi. Nah, disinilah kita sampai ke jantung argumen dari sumber kita. Kita akan bahas perbedaan dalam cara menetapkan hukum dan memahami teologi. Atau dalam bahasa Arab, kita kenal ini sebagai manhaj. Tunggu sebentar, biar kita semua sepaham. Apa itu manhaj? Sederhananya, manhaj itu adalah sebuah metodologi yang komplit. Jadi, ini bukan cuma satu aturan, tapi sebuah sistem. Sebuah cara untuk memahami dan menerapkan teks-teks suci. Ini mencakup semua, mulai dari prinsip hukum, teologi, sampai etika. Tabel ini benar-benar membantu kita melihat perbedaannya dengan jelas. Menurut sumber kita, manhaj salaf itu berdiri di atas 4 pilar sumber hukum. Al-Quran, Sunnah, lalu ada ijma atau konsensus ulama, dan qiyas atau penalaran analogis. Nah, di sisi lain, pendekatan Wahabi digambarkan cenderung sangat literalis dan seringkali peran ijma dan qiyas ini seolah dikesampingkan. Terus, lihat baris kedua. Soal sikap terhadap perbedaan pendapat. Yang satu menunjukkan toleransi terutama dalam masalah cabang dan menghindari tuduhan yang terburu-buru. Sementara yang lain digambarkan seringkali kaku dan cepat dalam melabeli orang lain dengan tuduhan bid'ah atau bahkan kufur. Nggak cuma soal hukum loh. Ada juga perbedaan yang sangat mendasar di ranah akidah atau teologi. Sumber kita secara khusus menyoroti cara mereka memahami sifat-sifat Tuhan yang tertulis di dalam teks suci. Poin ini krusial banget. Sumber kita menjelaskan bahwa para salaf itu punya prinsip yang sangat seimbang. Mereka meyakini apa yang teks suci katakan tentang Tuhan, tapi ada 4 batasan penting, yaitu tanpa menyerupakan Tuhan dengan makhluknya, tanpa menolak sifat-sifat itu sama sekali, tanpa bertanya bagaimana bentuknya, dan tanpa menyelewengkan maknanya. Ini adalah sebuah pendekatan yang super hati-hati untuk menghindari spekulasi yang berlebihan tentang zat Tuhan. Kutipan ini yang kita sarikan dari sumber kita, sepertinya merangkum segalanya.
Klaim sebagai pengikut salaf itu ternyata butuh lebih dari sekedar slogan. Ia harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan mengikuti metode mereka secara utuh, secara konsisten. Dan inilah yang membawa kita ke bagian kesimpulan. Yuk kita rangkum pertarungan antara slogan dan substansi yang sudah diuraikan oleh sumber kita. Jadi, kalau kita simpulkan dari analisis teks yang kita kaji, manhaj salaf yang otentik itu ternyata sebuah paket lengkap. Tentu dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, itu nomor satu. Tapi nggak berhenti di situ. Ada juga penghormatan pada konsensus para ulama atau ijma, penggunaan penalaran analogis atau kias untuk menjawab tantangan zaman, dan yang mungkin sering dilupakan, menjaga adab atau etika yang tinggi saat berbeda pendapat. Dan sebagai penutup, mari kita kembali ke pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Berdasarkan seluruh analisis yang baru saja kita urai dari sumber kita, apakah klaim salafi itu pada akhirnya hanyalah sebuah slogan? Atau ia menuntut sebuah komitmen yang jauh lebih dalam, sebuah kepatuhan total pada metodologi yang kaya, seimbang, dan utuh yang diwariskan oleh 3 generasi pertama? Tampaknya jawaban atas pertanyaan itulah yang menjadi inti dari seluruh perdebatan ini.